Di dunia ini ada tempat yang benar-benar sulit dipercaya keberadaannya. Ada kawah yang apinya terus menyala selama puluhan tahun tanpa pernah padam. Ada jalan pegunungan dengan puluhan tikungan tajam di tepi jurang yang terasa mustahil untuk dibangun, namun tetap berdiri dan digunakan hingga hari ini. Bahkan ada lokasi dengan nuansa merah menyala dan struktur batu bergaris yang membuat kita merasa seperti sedang berdiri di planet Mars. Di video kali ini, kita akan melihat 15 tempat paling unik, paling aneh, dan paling ekstrim di dunia yang terasa seperti tidak seharusnya ada, tetapi benar-benar nyata. Tempat pertama yang kita kunjungi berada di tengah hamparan luas Karakum Desert, salah satu gurun terbesar di Asia Tengah, tepatnya di negara Turkmenistan. Di tengah gurun yang sepi dan hampir tanpa kehidupan itu, terdapat sebuah kawah raksasa yang terus menyala tanpa henti. Orang-orang menjulukinya Door to Hell atau pintu neraka. Kawah ini bukan terbentuk secara alami seperti gunung berapi. Awalnya, pada tahun 1971, para ilmuwan Soviet melakukan pengeboran untuk mencari cadangan gas alam. Tanah di bawah lokasi pengeboran ternyata rapuh dan runtuh, membentuk lubang besar dengan diameter sekitar 70 meter dan kedalaman lebih dari 20 meter. Dari dalam lubang itu keluar gas metana dalam jumlah besar. Untuk mencegah gas beracun menyebar dan membahayakan lingkungan sekitar, para ilmuwan memutuskan untuk membakarnya. Mereka memperkirakan api akan padam dalam beberapa hari atau minggu. Namun perkiraan itu meleset jauh. Api tersebut terus menyala selama puluhan tahun hingga sekarang. Siang hari, kawah ini terlihat seperti lubang raksasa biasa dengan dinding berwarna coklat kemerahan. Tetapi saat malam tiba, suasananya berubah total. Cahaya api berwarna oranye terang menyala dari dasar kawah, menerangi kegelapan gurun. Dari kejauhan, sinarnya tampak seperti bara raksasa di tengah lautan pasir. Tidak ada pagar tinggi atau bangunan modern di sekitarnya, hanya tanah berpasir, angin gurun, dan suara api yang terus membara. Panasnya bisa terasa bahkan sebelum kita berdiri tepat di bibir kawah. Jika mendekat, terlihat ratusan titik api kecil menyembur dari celah-celah batu di dasar lubang. Perjalanan menuju tempat ini juga bukan hal mudah. Kita harus menempuh ratusan kilometer melewati gurun yang hampir tanpa penunjuk arah. Sinyal telepon sangat terbatas, dan malam di gurun bisa terasa sangat dingin setelah panas ekstrim di siang hari. Tempat berikutnya membawa kita ke salah satu wilayah paling ekstrim di dunia, yaitu Danakil Depression di negara Ethiopia. Banyak orang menyebut tempat ini sebagai salah satu lokasi terpanas dan paling keras di bumi. Danakil Depression berada di wilayah yang sangat rendah, bahkan termasuk salah satu titik daratan terendah di dunia. Suhu di sini sering berada di atas 45 derajat Celcius. Udara terasa kering, panas, dan menyengat. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya suhunya, melainkan pemandangannya. Saat pertama kali melihat kawasan ini, rasanya seperti berada di planet lain. Tanahnya dipenuhi warna kuning terang, hijau neon, oranye, hingga merah kecoklatan. Warna-warna ini bukan hasil cat atau efek kamera. Semua terbentuk secara alami dari aktivitas vulkanik dan kandungan mineral yang keluar dari dalam bumi. Di beberapa bagian terdapat kolam air panas yang menggelembung pelan. Airnya terlihat berwarna cerah, tetapi sebenarnya sangat asam dan berbahaya. Bau belerang tercium cukup kuat di udara. Asap tipis naik dari permukaan tanah, menciptakan suasana yang terasa tidak biasa. Formasi mineral di sini juga unik. Ada struktur yang menyerupai terumbu karang, tetapi berada di daratan. Ada pula tiang-tiang garam yang berdiri seperti pahatan alami. Semua terbentuk dari proses geologi yang berlangsung ribuan hingga jutaan tahun. Meski terlihat indah dan penuh warna, Danakil bukan tempat untuk bersantai. Lingkungannya sangat keras. Hampir tidak ada pepohonan atau tempat berteduh. Air bersih sangat terbatas. Perjalanan menuju lokasi ini biasanya dilakukan dengan kendaraan khusus dan pemandu berpengalaman. Namun justru karena kondisinya yang ekstrim, tempat ini menjadi daya tarik tersendiri.
Danakil Depression menunjukkan sisi lain dari planet kita. Ia mengingatkan bahwa bumi tidak selalu hijau dan biru seperti yang sering kita bayangkan. Ada sisi yang panas, liar, dan penuh energi dari dalam perut bumi. Tempat berikutnya adalah sebuah pulau yang sering disebut sebagai salah satu tempat paling unik di dunia, yaitu Socotra Island di negara Yemen. Pulau ini berada di Samudra Hindia dan terpisah cukup jauh dari daratan utama, sehingga banyak spesies tumbuhan dan hewan di sini berkembang secara berbeda dari tempat lain. Saat pertama kali melihat lanskap Socotra, rasanya seperti berada di dunia lain. Salah satu yang paling terkenal adalah pohon Dragon Blood Tree. Pohon ini memiliki bentuk seperti payung raksasa yang terbalik, dengan batang tebal dan cabang yang menyebar lebar di bagian atas. Dari kejauhan, bentuknya terlihat aneh dan tidak biasa. Getah pohon ini berwarna merah, sehingga disebut darah naga. Tidak hanya itu, Socotra juga memiliki bukit batu kapur yang tandus, padang pasir dengan pasir putih bersih, dan pantai berair jernih berwarna biru kehijauan. Perpaduan antara daratan kering dan laut yang indah menciptakan kontras yang sangat kuat. Pulau ini tidak dipenuhi hotel mewah atau gedung tinggi. Infrastruktur modern masih sangat terbatas. Banyak pengunjung yang datang harus berkemah dan hidup sederhana selama berada di sini. Justru karena minimnya pembangunan, keaslian alam Socotra tetap terjaga. Keheningan di pulau ini terasa berbeda. Angin laut bertiup pelan dan suara ombak terdengar jelas tanpa gangguan kebisingan kota. Malam hari, langit terlihat sangat gelap dan dipenuhi bintang karena hampir tidak ada polusi cahaya. Socotra sering disebut sebagai salah satu tempat dengan tingkat keanekaragaman hayati endemik yang tinggi. Banyak tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di pulau ini dan tidak ada di tempat lain di dunia. Kondisi geografis yang terisolasi membuatnya seperti laboratorium alami bagi evolusi. Dari dinginnya Antartika, kita berpindah ke gurun panas di negara United States, tepatnya di perbatasan Arizona dan Utah. Di sini terdapat formasi batu yang dikenal dengan nama The Wave. Saat pertama kali melihatnya, formasi ini tampak seperti gelombang laut yang membeku. Permukaan batu pasirnya melengkung lembut dengan garis-garis berlapis berwarna oranye, merah, kuning, dan krem. Polanya terlihat halus dan hampir sempurna. The Wave terbentuk dari batu pasir Navajo yang mengalami erosi selama jutaan tahun. Angin dan air perlahan mengikis permukaannya, menciptakan lekukan dan pola yang unik. Hasilnya adalah lanskap yang terlihat seperti karya seni alami. Tempat ini tidak mudah dikunjungi. Pemerintah setempat membatasi jumlah pengunjung melalui sistem undian izin yang sangat ketat. Setiap hari hanya sejumlah kecil orang yang boleh masuk untuk menjaga kelestarian area tersebut. Selain itu, tidak ada jalur yang jelas menuju lokasi. Pengunjung harus menggunakan peta dan GPS untuk menemukan jalannya. Medannya berupa gurun terbuka dengan suhu yang bisa sangat tinggi pada musim panas. Momen terbaik untuk melihat keindahan The Wave adalah saat matahari berada cukup tinggi, ketika cahaya menyinari seluruh lekukan batu dan memperlihatkan warna aslinya dengan jelas. Spotted Lake terletak di wilayah British Columbia, Kanada, tepatnya di lembah Similkameen. Sekilas, danau ini terlihat seperti danau biasa. Namun saat musim panas tiba, pemandangannya berubah total. Ketika suhu meningkat, sebagian besar air di danau ini menguap. Yang tersisa bukan permukaan air luas seperti biasa, melainkan ratusan genangan kecil berbentuk bulat. Genangan-genangan ini terlihat seperti titik-titik besar yang tersebar di seluruh permukaan danau. Dari atas, tampilannya benar-benar unik, seperti lukisan abstrak alami. Setiap titik memiliki warna yang berbeda. Ada yang berwarna kuning, hijau, biru, hingga coklat. Warna ini muncul karena kandungan mineral yang sangat tinggi di dalam airnya. Danau ini mengandung magnesium sulfat, kalsium, natrium sulfat, serta berbagai mineral lainnya. Saat air menguap, mineral tersebut mengendap dan membentuk pola melingkar yang jelas. Menariknya, pola dan warna bisa berubah tergantung jumlah air yang tersisa dan curah hujan pada tahun tersebut. Jadi, tampilan danau ini tidak selalu sama setiap waktu. Bagi masyarakat adat setempat, danau ini memiliki nilai spiritual.
Mereka percaya setiap genangan memiliki sifat penyembuhan yang berbeda. Karena itu, danau ini dianggap sakral dan dijaga dengan penuh rasa hormat. Dari kejauhan, suasana di sekitar Spotted Lake terasa tenang dan terbuka. Perbukitan kering mengelilingi danau dengan langit biru luas sebagai latarnya. Tidak ada bangunan besar atau keramaian, hanya bentang alam yang sunyi dan pola mineral yang terlihat jelas di bawah sinar matahari. Tempat berikutnya berada di lepas pantai Australia Barat, tepatnya di Middle Island. Danau ini tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 600 meter. Namun yang membuatnya luar biasa adalah warnanya. Air di danau ini berwarna merah muda terang. Danau ini berada sangat dekat dengan Samudra Pasifik. Dari atas, kontrasnya terlihat jelas. Di satu sisi ada air laut berwarna biru tua, lalu garis pasir putih, dan di sebelahnya lagi air danau berwarna pink. Perpaduan warna ini terlihat seperti lukisan. Danau ini pertama kali dicatat pada tahun 1802 oleh penjelajah Inggris bernama Matthew Flinders. Sampel airnya pernah diambil dan menariknya, warna pink tersebut tetap terlihat meskipun air dipindahkan ke dalam wadah. Warna unik ini diduga berasal dari mikroorganisme dan alga yang hidup di air dengan kadar garam tinggi. Kombinasi antara kadar garam, bakteri, dan cahaya matahari menciptakan warna yang tidak biasa tersebut. Jika dilihat dari permukaan, warna pinknya memang tidak secerah saat dilihat dari udara, namun tetap terlihat berbeda dari danau pada umumnya. Hal yang membuatnya semakin unik adalah warna tersebut bertahan sepanjang tahun, tidak mudah berubah seperti danau berwarna lain di dunia. Tempat berikutnya membawa kita ke Eropa Tengah, tepatnya di kota kecil Kutna Hora, tidak jauh dari Prague. Di sini terdapat sebuah gereja kecil yang dikenal dengan nama St. Lake Ossuary atau sering disebut Bone Church. Dari luar, bangunannya terlihat seperti gereja biasa, namun bagian dalamnya sangat berbeda. Interior gereja ini dihiasi oleh tulang belulang manusia. Diperkirakan terdapat sisa sekitar 70.000 orang yang digunakan sebagai bagian dari dekorasi. Sejarahnya bermula pada abad ke-14 ketika wabah Black Death menyebar di Eropa. Banyak orang meninggal dan dimakamkan di area ini. Kemudian perang juga menambah jumlah korban. Lahan pemakaman menjadi penuh. Pada abad ke-19, seorang pengrajin kayu diminta untuk menata ulang tulang-tulang tersebut. Ia menyusunnya menjadi bentuk dekoratif. Ada lampu gantung yang seluruh bagiannya terbuat dari tulang. Ada hiasan lambang keluarga, bahkan dinding yang tersusun dari tengkorak. Suasana di dalam gereja terasa sunyi dan hikmat. Tidak ada kesan menakutkan seperti film horor, tetapi ada rasa hormat yang kuat. Tempat ini mengingatkan pengunjung tentang sejarah, kematian, dan perjalanan panjang manusia. Champagne Pool terletak di kawasan geotermal Waiotapu, Pulau Utara, New Zealand. Dari namanya saja sudah terdengar unik. Kolam ini dinamakan champagne karena permukaannya terus mengeluarkan gelembung gas, mirip seperti minuman bersoda yang baru dibuka. Saat pertama kali melihatnya, warna kolam ini benar-benar mencolok. Bagian tengahnya berwarna biru kehijauan, sementara tepian kolam tampak oranye terang. Perpaduan warna ini bukan karena cat atau pencahayaan, tetapi karena kandungan mineral yang sangat tinggi di dalam airnya. Kolam ini terbentuk sekitar 900 tahun lalu akibat letusan hidrotermal. Letusan tersebut menciptakan kawah dengan diameter sekitar 65 meter dan kedalaman lebih dari 60 meter. Hingga sekarang, air panas terus muncul dari dalam bumi dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Gelembung yang terlihat di permukaan berasal dari gas karbon dioksida yang keluar tanpa henti. Inilah yang membuat kolam ini tampak seperti segelas champagne raksasa yang terus berbuih. Warna oranye di tepi kolam berasal dari endapan mineral seperti arsenik dan antimon. Sementara warna biru di bagian tengah berasal dari silika dan pantulan cahaya di dalam air yang jernih namun sangat panas. Karena suhunya tinggi dan kandungan kimianya kuat, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh atau berenang di dalamnya. Area sekitar kolam sudah diberi jalur khusus agar wisatawan bisa melihatnya dengan aman tanpa merusak lingkungan. Udara di sekitar kolam terasa hangat dengan aroma belerang yang cukup kuat. Uap tipis sering terlihat naik dari permukaan, terutama saat udara lebih dingin.
Tempat berikutnya berada di negara Namibia, tepatnya di kawasan Taman Nasional Namib-Naukluft. Di tengah gurun yang sangat luas, terdapat sebuah cekungan tanah liat putih yang dikenal dengan nama Dead Fly. Untuk mencapai lokasi ini tidak mudah. Kita harus melewati gurun dengan kendaraan penggerak 4 roda, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1 km di atas pasir yang lembut dan panas. Di sekelilingnya berdiri bukit pasir merah yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya termasuk yang tertinggi di dunia. Saat sampai di Dead Fly, pemandangan yang terlihat sangat kontras. Tanahnya berwarna putih pucat, retak-retak karena kering. Di atasnya berdiri batang-batang pohon hitam yang sudah mati selama ratusan bahkan ribuan tahun. Pohon-pohon itu tidak membusuk karena udara di sini sangat kering. Mereka tetap berdiri kaku seperti patung alami yang membeku oleh waktu. Dulu tempat ini adalah bagian dari aliran sungai yang membuat wilayah tersebut subur. Pohon-pohon tumbuh dan air mengalir. Namun perubahan iklim dan pergeseran pasir membuat aliran air terputus. Tanah mengering, air menghilang, dan pepohonan mati. Sejak saat itu, kawasan ini berubah menjadi lanskap yang sunyi dan dramatis. Waktu terbaik untuk datang adalah saat matahari terbit. Cahaya pagi menyinari bukit pasir merah di belakangnya, sementara bagian dasar cekungan masih dalam bayangan. Perpaduan warna merah, putih, dan hitam menciptakan pemandangan yang sangat kuat dan berbeda dari tempat lain di dunia. Suasana di Dead Fly terasa sangat tenang. Tidak ada suara air, tidak ada angin kencang, hanya langkah kaki di atas tanah keras. Setiap sudutnya seperti mengingatkan kita bahwa alam bisa berubah drastis dalam waktu yang sangat panjang. Perjalanan berikutnya membawa kita ke wilayah barat daya Turki, tepatnya di lembah Sungai Menderes. Di sini terdapat sebuah keajaiban alam bernama Pamukkale yang dalam bahasa Turki berarti kastil kapas. Dari kejauhan, Pamukkale terlihat seperti bukit yang tertutup salju. Permukaannya putih bersih dan berlapis-lapis seperti teras bertingkat. Namun yang terlihat seperti salju itu sebenarnya bukan es, melainkan endapan kalsium karbonat yang terbentuk dari air panas alami selama ribuan tahun. Air panas dari dalam bumi mengalir turun melewati lereng bukit. Saat air tersebut mendingin, mineral di dalamnya mengendap dan mengeras, membentuk kolam-kolam kecil bertingkat yang dipenuhi air jernih berwarna biru muda. Proses ini terjadi terus-menerus, sedikit demi sedikit membangun struktur putih yang sekarang kita lihat. Sebelum memasuki area teras, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki. Aturan ini dibuat untuk menjaga permukaan batu kapur yang lembut agar tidak rusak. Saat berjalan tanpa alas kaki, tekstur permukaannya terasa halus namun sedikit kasar di beberapa bagian, dengan air hangat mengalir pelan di sela-sela kaki. Semakin tinggi kita naik, pemandangan semakin luas. Dari atas, terlihat dataran hijau di kejauhan yang kontras dengan putihnya teras. Saat matahari bersinar terang, permukaan kolam memantulkan cahaya sehingga terlihat berkilau. Namun Pamukkale bukan hanya tentang keindahan alamnya. Di bagian atas teras ini terdapat reruntuhan kota kuno Hierapolis. Kota ini pernah menjadi pusat peristirahatan dan pengobatan pada masa Romawi karena air panasnya dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Di salah satu kolamnya, pengunjung bahkan bisa berenang di antara sisa-sisa tiang batu kuno yang runtuh. Perpaduan antara sejarah dan fenomena geologi membuat tempat ini terasa sangat unik. Tempat berikutnya berada di kaki barat laut Mount Fuji, Jepang. Hutan ini dikenal dengan nama Aokigahara atau sering juga disebut Aokigahara Jukai. Dari luar, hutan ini terlihat indah dan hijau seperti hutan pada umumnya. Pepohonannya rapat, tanahnya ditutupi lumut tebal, dan suasananya terasa sejuk. Hutan ini terbentuk dari aliran lava letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu. Permukaan tanahnya tidak rata, dipenuhi batu lava yang mengeras dan akar pohon yang saling melilit. Karena tanahnya padat dan keras, akar pohon tumbuh menyebar di permukaan, menciptakan pemandangan yang unik. Salah satu hal yang paling terasa saat berada di dalam hutan ini adalah kesunyian. Pepohonan tumbuh sangat rapat sehingga angin sulit menembus masuk. Bahkan saat hujan, kanopi daun yang tebal membuat tetesan air hampir tidak terasa. Suasana menjadi sangat tenang, hampir tanpa suara. Namun Aokigahara juga dikenal karena reputasinya yang kelam.
Hutan ini sering dikaitkan dengan kisah orang-orang yang mengakhiri hidupnya di sana. Karena itu, di beberapa titik terdapat papan peringatan yang berisi pesan agar pengunjung mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari bantuan. Terlepas dari reputasinya, Aokigahara sebenarnya adalah hutan yang indah secara alami. Banyak jalur wisata resmi yang aman untuk dijelajahi. Namun Aokigahara dikenal karena sering dijadikan tempat orang-orang yang mengakhiri hidupnya di sini. Kita berpindah ke Amerika Selatan, tepatnya ke Pegunungan Andes di negara Chile. Di jalur perbatasan antara Chile dan Argentina, terdapat jalan pegunungan yang dikenal dengan nama Los Caracoles, yang berarti siput, karena bentuk jalannya berkelok-kelok seperti cangkang siput. Jalan ini merupakan bagian dari rute internasional yang menghubungkan kota Santiago di Chile dengan Mendoza di Argentina. Secara resmi, jalur ini termasuk dalam Paso Los Libertadores. Namun bagian yang paling terkenal adalah deretan tikungan tajam di sisi Chile yang terlihat sangat dramatis dari kejauhan. Jika dilihat dari atas, puluhan tikungan berbentuk huruf U tersusun rapat di lereng gunung yang curam. Tidak ada pepohonan tinggi, hanya batu, tanah, dan kadang salju. Garis jalan terlihat jelas memotong lereng seperti goresan panjang. Mengemudi di sini membutuhkan konsentrasi tinggi. Jalurnya cukup sempit dan kendaraan besar seperti truk sering melintas karena ini adalah jalur perdagangan utama. Setiap tikungan harus dilewati dengan hati-hati, terutama saat musim dingin ketika salju dan es membuat permukaan jalan licin. Di musim dingin, badai salju bisa datang tiba-tiba dan menutup jalur untuk sementara waktu. Dinding salju di sisi jalan kadang menjulang tinggi. Sementara saat musim panas, udara terasa kering dengan pemandangan pegunungan Andes yang luas dan berbatu. Meski menantang, pemandangan di Los Caracoles sangat mengesankan. Dari ketinggian, terlihat lembah dan puncak gunung yang membentang jauh. Warna langit biru kontras dengan coklat dan putihnya pegunungan. Perjalanan selanjutnya membawa kita ke negara United States, tepatnya di negara bagian California. Di sini terdapat sebuah danau unik bernama Mono Lake. Saat pertama kali melihatnya, perhatian langsung tertuju pada formasi batu kapur yang menjulang dari permukaan air. Struktur ini disebut Tufa Towers. Bentuknya menyerupai menara batu kecil, kastil mini, atau bahkan terumbu karang yang muncul di daratan. Danau ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 2 hingga 3 kali lebih asin daripada air laut. Karena itu, hampir tidak ada ikan yang hidup di dalamnya. Namun, beberapa jenis organisme kecil mampu bertahan dan menjadi sumber makanan bagi burung-burung yang bermigrasi. Tufa Towers terbentuk ketika air tawar yang kaya kalsium bertemu dengan air danau yang kaya karbonat. Reaksi kimia ini menciptakan endapan batu kapur yang perlahan tumbuh membentuk pilar-pilar aneh tersebut. Awalnya proses ini terjadi di bawah permukaan air. Namun ketika permukaan air menyusut, menara batu itu terlihat jelas. Suasana di sekitar Mono Lake terasa tenang dan luas. Permukaan airnya biru tua dan sering tampak sangat halus seperti cermin. Kadang tercium sedikit bau belerang karena aktivitas geologi dan bakteri di dalamnya. Pengunjung diingatkan untuk tidak memanjat atau merusak Tufa Towers karena strukturnya cukup rapuh. Tempat ini menjadi contoh bagaimana reaksi kimia alami bisa menciptakan lanskap yang terlihat seperti dunia fantasi. Sekarang kita beralih ke Eropa, tepatnya ke pegunungan Alpen di negara Italia. Di ketinggian lebih dari 2.700 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah jalur pegunungan legendaris bernama Stelvio Pass. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah bentuk jalannya. Dari atas, jalur ini terlihat seperti garis zigzag yang rapat dengan puluhan tikungan tajam berbentuk huruf U. Tikungan ini dikenal sebagai hairpin turns. Totalnya ada lebih dari 40 tikungan di sisi utara saja. Jalan ini dibangun pada awal abad ke-19 dan hingga kini masih digunakan. Lebarnya relatif sempit, terutama jika dilalui kendaraan besar. Di satu sisi terdapat dinding batu atau salju, dan di sisi lain jurang yang curam. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Saat musim panas, jalur ini dipenuhi pengendara motor, mobil sport, dan pesepeda yang ingin menantang diri.
Banyak pembalap sepeda profesional melewati jalur ini dalam ajang balap terkenal seperti Giro d'Italia. Mendaki Stelvio dengan sepeda dianggap sebagai salah satu tantangan berat karena tanjakannya panjang dan konsisten. Saat musim dingin, area ini bisa tertutup salju tebal dan ditutup sementara demi keselamatan. Cuaca di ketinggian ini cepat berubah. Langit bisa cerah dalam 1 jam, lalu berkabut tebal di jam berikutnya. Meski menantang, pemandangan di sekitar Stelvio Pass sangat luar biasa. Pegunungan Alpen membentang luas dengan puncak bersalju, lembah hijau, dan udara yang terasa segar. Dari beberapa titik, kita bisa melihat jalur berkelok-kelok yang sudah dilewati, tampak kecil seperti jalur mainan dari kejauhan. Taroko bukan hanya tentang tebing marmer dan sungai biru kehijauan. Yang membuatnya benar-benar menegangkan adalah jalan yang membelah ngarai tersebut. Jalan raya di Taroko dibangun menempel langsung pada dinding tebing yang curam. Di satu sisi, tebing batu menjulang hampir vertikal. Di sisi lain, jurang dalam dengan sungai yang mengalir deras jauh di bawah. Ruangnya sempit, dan di beberapa bagian hanya cukup untuk 2 kendaraan berpapasan dengan hati-hati. Sebagian jalur dipahat langsung menembus batu marmer. Terowongan-terowongan pendek dibuat mengikuti kontur gunung, bukan dengan bentuk lurus modern, melainkan mengikuti lekukan alami tebing. Saat kendaraan masuk ke dalamnya, dinding batu terasa sangat dekat. Medan di sini tidak stabil. Taiwan berada di wilayah aktif secara tektonik. Gempa bumi dan hujan deras sering memicu longsor. Karena itu, di beberapa titik terlihat pelindung batu, jaring kawat baja, dan struktur penahan untuk mencegah runtuhan batu mengenai kendaraan. Berkendara di Taroko membutuhkan konsentrasi penuh. Tikungan tidak selalu terlihat dari jauh. Beberapa sudut sangat tajam dan terbatas pandangannya. Bus wisata, mobil pribadi, hingga sepeda motor menggunakan jalur yang sama. Saat kabut turun atau hujan datang, jarak pandang bisa berkurang drastis. Dinding marmer yang licin dan basah membuat suasana semakin menegangkan. Namun di saat yang sama, pemandangannya luar biasa. Tebing tinggi, sungai deras, dan jalan yang tampak kecil di tengah alam yang besar. Dan itulah sebagian kecil dari tempat-tempat paling unik, paling aneh, dan paling ekstrim di dunia yang benar-benar nyata. Dari kawah api yang tak pernah padam hingga danau berwarna pink terang, semua menunjukkan bahwa bumi jauh lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Jika menurut kalian tempat mana yang paling bikin merinding atau paling ingin kalian kunjungi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau videonya seru, subscribe untuk eksplorasi tempat-tempat menakjubkan lainnya, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.